Dari semua negara anggota AFF, saudara-saudara, hanya 3 negara yang tidak menyelenggarakan FIFA Matchday edisi Juni. Laos, Vietnam, dan Malaysia. Vietnam itu nanti bulan depan dia akan pemusatan latihan di Korea Selatan. Sementara Malaysia ini saya nggak tahu. Apakah nggak ada tim-tim negara lain yang mau beruji coba karena kasus naturalisasi atau gimana? Atau mereka sudah putus asa? Ya, saya nggak tahu. Kalau ada yang tahu silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya, penyebabnya apa sih ini? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, FIFA Matchday Juni, FIFA Matchday jelang Piala Dunia itu sudah dimulai saudara-saudara, sudah dimulai sejak ya bulan Juni. Negara-negara seluruh dunia memanfaatkannya itu. Kontestan Piala Dunia jelas mereka beruji coba dengan negara-negara sesama Piala Dunia, peserta Piala Dunia atau negara-negara lain yang dianggap kuat. Begitu pula FIFA Matchday untuk negara-negara di Asia. Asia juga menggelar FIFA Matchday, termasuk juga di Asia Tenggara, saudara-saudara. Negara-negara di Asia Tenggara, AFF khususnya anggota AFF, 11 anggota AFF ini juga semuanya mayoritas, saya tidak mengatakan semua ya, mayoritas itu sudah sadar diri, sudah menganggap pentingnya FIFA Matchday ini. Dan dari agenda yang saya terima, saya miliki saudara-saudara, 11 negara itu, ya kalau Australia dihitung ya berarti 12. Itu semuanya, mayoritas itu mengikuti menggelar FIFA Matchday. Bahkan ada yang playoff Piala AFF. Brunei Darussalam dan Timor Leste. Nah, yang menggelar playoff dan di leg pertama Timor Leste menang. Jadi kemungkinan nanti Indonesia akan melawan Timor Leste di fase grup, saudara-saudara. Nah, itu. Selebihnya adalah uji coba biasa. Mulai dari Thailand yang akan menghadapi Kuwait dan Cina. Kemudian Indonesia jelas, Oman dan Mozambik. Filipina menghadapi Guam dan Myanmar. Kemudian Singapura menghadapi Mongolia dan Cina. Kemudian Kamboja menghadapi Bhutan dan Hong Kong. Myanmar itu menghadapi Guam dan Filipina. Sementara tadi itu Timor Leste dan Brunei Darussalam itu bertanding dalam 2 leg. Nah, itu artinya saudara-saudara, sementara Australia Piala Dunia lah. Bertanding di Piala. Sementara itu artinya saudara-saudara, hanya ada 3 negara yang luput, yang tidak menggelar agenda FIFA Matchday. Laos itu tidak menggelar FIFA Matchday karena memang mereka kesulitan mencari lawan. Sementara Vietnam itu lebih fokus kepada U23 mereka yang akan dipersiapkan ke Asian Games. Dan Vietnam senior itu juga berencana bulan depan itu akan mengadakan pemusatan latihan di Korea Selatan. Kenapa seperti itu? Karena pelatihnya kan sama, U23 dan senior itu sama. Sama, dan mereka penasaran sekali, Kim Sang-sik ingin menjuarai Piala AFF lagi. Nah, Malaysia ini saya nggak tahu apa alasannya. Ini tidak menggelar FIFA Matchday ini mendapatkan banjir kritik, saudara-saudara. Banjir kritik di dalam negeri mereka. Kita tahu skandal 7 naturalisasi itu telah membuat kelompok supporter mereka, Ultras Malaya itu melancarkan boykot, memprotes. Mereka mengancam akan tidak menghadiri pertandingan Harimau Malaya sampai 7 pemain itu paspornya itu dicabut. Karena walaupun tidak diakui oleh FIFA, tidak diakui oleh Court of Arbitration for Sport, itu tetap dianggap oleh sah menjadi warga negara Malaysia paspornya. Nah, itu diminta Ultras Malaya untuk dicabut, dan mereka sekarang melakukan boykot. Nah, apakah ini salah satu penyebab kenapa Malaysia tidak menggelar FIFA Matchday? Football Association of Malaysia tidak menggelar FIFA Matchday, saya nggak tahu. Karena kalau kita melihat kan Vietnam nggak menggelar FIFA Matchday, Laos nggak menggelar FIFA Matchday, kan sebenarnya bisa saja tuh Malaysia jumpa Laos, Malaysia jumpa Vietnam lagi. Apakah karena takut dibantai Vietnam lagi atau gimana? Saya nggak tahu. Tetapi itu
itu banyak sekali kritik dari Malaysia, dari supporter Malaysia, dari pengamat di Malaysia, dari pandit di Malaysia, dari media di Malaysia yang mempertanyakan keputusan FAM kenapa tidak menggelar FIFA Matchday. Karena buntut kasus naturalisasi itu kan sekarang ranking Malaysia itu kan terjun bebas, saudara-saudara. Wah, jauh sekali di belakang Thailand, jauh sekali di belakang Vietnam, jauh sekali di belakang Indonesia turun. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi Malaysia untuk menaikkan ranking lagi. Ya, tetapi itu tidak dilakukan. Bisa juga karena mungkin saja ini suara-suara di Malaysia ya, pengamat, pandit, fans itu mereka memprediksi bisa saja itu karena negara-negara lain itu tidak mau beruji coba dengan Malaysia karena ya kasus kecurangan 7 pemain itu. Nah, tetapi lebih jelasnya saya kurang tahu kenapa penyebabnya. Ya mungkin kalau ada kawan-kawan, saudara-saudara saya di Malaysia, penontonnya komentator gadungan dari Malaysia, bisalah berbagi informasi, berbagi ilmu. Jelaskanlah, tulis di kolom komentar ya penyebabnya apa, kenapa tidak ikut FIFA Matchday. Karena ini sayang sekali, tentu saja sayang sekali. Karena selain untuk mengejar push rank mereka untuk kembali menaikkan ranking Malaysia, itu kan juga bulan depan itu sudah ada Piala AFF. Nah, Malaysia kan juga butuh bermain di Piala AFF kan. Apalagi grupnya Malaysia juga tidak mudah di situ. Grupnya Malaysia tidak mudah, ada Thailand di situ. Jadi ini memang sebenarnya agak mengherankan juga, tetapi di balik mengherankan itu juga bisa dipahami lah, secara logika bisa dipahami, bisa dimengerti mengapa mungkin Malaysia bingung. Mungkin Malaysia bingung position mereka sekarang di mana. Nah, itu juga bingung karena dengan tidak adanya 7 pemain itu kan itu sepak bola Malaysia, tim nasional Malaysia itu berada di titik nadir. Apalagi supporter sendiri sudah menyatakan akan memboikot. Jadi itu saya bisa paham kalau Football Association of Malaysia itu bingung, tidak tahu mau gimana ini, mau menempatkan posisi Malaysia ini, sepak bola Malaysia ini mau ditempatkan di mana, itu mereka bingung. Jadi bisa dipahami juga kalau mereka tidak menggelar FIFA Matchday. Kita melihat data, saudara-saudara, Malaysia ini sekarang ada di ranking 130 berapa ya, 138 atau 100 berapa lah, pokoknya di bawah sekali, saudara. Dan ini menjadi mereka kan mengalami penurunan poin yang sangat signifikan akibat hukuman yang dijatuhkan oleh FIFA, oleh AFC, oleh CAS akibat kasus 7 pemain naturalisasi itu. Dan ini ranking yang sangat penurunan yang sangat jauh lah, karena Malaysia ini dalam sejarahnya itu pernah berada di ranking 75. Itu di tahun 1993, bulan Agustus 1993 itu mereka pernah berada di ranking 75. Sementara ranking terjauh mereka, paling buruk mereka itu ada di 178, itu di bulan Maret tahun 2018. Wah, jadi 2018, 10-12 tahun yang lalu itu mereka berada di titik nadir. Nah, sekarang ini mereka kembali lagi berada di titik nadir, titik terendah 138. Dan ini terjadi karena ya itu tadi, naturalisasi yang gagal. Kemudian otomatis semua hasil pertandingan yang melibatkan pemain-pemain naturalisasi itu dicoret. Dan sekarang mereka kebingungan, kesulitan mencari pemain lagi. Nah, kenapa demikian? Karena pemain-pemain utama Malaysia yang bukan naturalisasi palsu itu kan mayoritas juga naturalisasi pemain asing yang ada di Liga Super Malaysia. Sementara pemain lokal mereka juga terpinggirkan. Bahkan di klub seperti Johor Darul Taksim, pemain lokal Malaysia itu juga tidak mendapatkan tempat terhormat. Hanya ada beberapa saja yang bisa menembus skuad utama Johor Darul Taksim, seperti si Arif Aiman. Itu pun dia sempat cedera. Selebihnya ya main di klub-klub seperti Selangor, Kuching City, mana lagi, Sabah ada nggak ya, pokoknya disitulah. Dan ini tampaknya juga bikin Peter Slamovski selaku pelatih tim nasional Malaysia itu pusing, bingung. Ya mau gimana lagi kalau memang tidak punya pemain keturunan, ya nggak usah memaksakan diri untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Itu aja.
kalau mereka punya pemain asing, ya sudah naturalisasi saja pemain-pemain asing itu. Tetapi kan masalahnya beberapa pemain asing juga mungkin belum juga memenuhi syarat. Nah, masih butuh waktu lah saudara-saudara. Jadi ya ini ada kebingungan di situ ya. Semoga bisa segera diselesaikan lah itu masalahnya supaya Indonesia itu bisa punya lawan yang sepadan. Bisa mendapatkan lawan yang tangguh. Nah, kalau Indonesia lawannya ringan kan nggak asik lah. Malaysia, saudara-saudara, Vietnam juga tidak menggelar FIFA Matchday. Nah, kenapa Vietnam memang dia tidak sengaja tidak menggelar FIFA Matchday? Karena pelatih dia, Kim Sang-sik, itu menangani dua tim, U23 dan U senior. Dan mereka juga harus berbagi fokus karena U23 mereka juga akan ikut Asian Games. Asian Games nanti kalau nggak salah bulan Agustus atau bulan September ya. Itu dia akan ikut Asian Games di situ. Sementara seniornya itu mereka berencana mulai tanggal 2 Juli 2026 itu akan akan training, akan pemusatan latihan di Korea Selatan, negaranya Kim Sang-sik, untuk persiapan Piala AFF 2026. Karena mereka, Kim Sang-sik mengatakan dia ingin sekali mengalahkan Indonesia. Dia penasaran karena Indonesia mengalahkan Vietnam beberapa kali di kualifikasi Piala Dunia, di Piala Asia tahun sebelumnya. Itu dia penasaran sekali dan dia melihat ada peluang untuk mengalahkan Indonesia di Piala AFF, karena Indonesia dipastikan tidak akan bisa menggunakan pemain abroad Eropa yang grade A, hanya pemain-pemain lokal di Liga Indonesia saja. Nah, ini menurut Kim Sang-sik itu peluang besar untuk mengalahkan Indonesia, sekaligus mereka ingin menjuarai Piala AFF lagi. Walaupun bagi saya sih AFF nggak terlalu penting-penting amat sih, yang penting Piala Asia lolos ke Piala Dunia, itu aja. Tetapi bagi Vietnam ini penting sekali, sehingga mereka menyelenggarakan pemusatan latihan nanti tanggal 2. Mulai tanggal 2 sampai mungkin sekitar tanggal 14. Setelah itu dari sana mereka akan langsung pulang untuk tanding di Piala AFF. Karena bagi Vietnam ini Piala AFF itu penting sekali. Bukan hanya di level senior, tetapi juga di level junior. Nah, sementara Indonesia kan seperti yang sudah ketahui, 44 dipanggil ke tim nasional, kemudian dibagi menjadi 2 tim, 23 orang itu akan tampil di FIFA Matchday yang melawan Oman dan melawan Mozambik. Sementara sisanya itu akan ikut Piala AFF. Yang ikut Piala AFF itu ya seperti Sen Patinama, Tom Ha ya, Eliano Reinders, kemudian Jordi Amat, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, nah kayak begitu saudara-saudara. Ricky Kambuaya, nah kayak begitu, itu akan ikut Piala AFF. Sementara yang ikut FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik itu ya seperti Nadeo, kemudian Emil, Martin, kemudian Justin Hapner, kemudian Nathan, Kevin Dick, Ole Romney, termasuk juga si Matthew Baker, pemain yang seharusnya pemain U19, nah, yang seharusnya main di Piala AFF U19, tetapi dipanggil, diajak latihan di senior dan dipanggil untuk senior FIFA Matchday. Indonesia sendiri, saudara-saudara, ya FIFA Matchday penting lah, lebih penting daripada pertandingan-pertandingan lain, karena ini akan meningkatkan ranking Indonesia. Indonesia ya dengan skuad seperti ini, dengan materi pemain seperti ini, sebenarnya tidak layak berada di 120 berapa itu, 22 atau 20 berapa, itu tidak layak di situ. Tim seperti Indonesia itu ya seharusnya selayaknya ada di 100-an, 90-an, itu seharusnya posisinya di situ. Jadi ini penting sekali untuk memenangkan 2 pertandingan melawan Oman dan Mozambik. Karena Oman dan Mozambik itu rankingnya itu ada di atas Indonesia. Jadi kalau Indonesia bisa mengalahkan Oman, bisa mengalahkan Mozambik, itu akan mendapatkan tambahan poin yang cukup signifikan, akan mendapatkan tambahan poin yang cukup banyak, dan itu akan bisa
naiklah. Mungkin prediksi saya kalau Indonesia bisa menang dua pertandingan itu bisa tembus sampai 100, mungkin 115, 116, 117 di sekitaran segitu saudara-saudara. 100 belasan itu, mungkin di sekitaran itu bagus. Bagus sekali, bagus sekali. Dan nanti di FIFA Matchday berikutnya ya, cari lagi lawan yang ranknya bagus supaya kita bisa menang. Dan ingat, lebih penting tandang sebenarnya. Nah, kemudian nanti di Piala AFF dengan skuad yang seperti ini, dengan skuad yang mayoritas pemain lokal tanpa pemain abroad Eropa, ya itu juga potensi Indonesia untuk kita mulai dengan lolos dulu ke semifinal. Jangan buru-buru tampil di final dan juara. Kita prediksi dulu lolos ke semifinal itu peluangnya terbuka. Nanti tinggal dilihat di semifinal itu kita lawan siapa. Apakah kita lawan Thailand? Ataukah kita lawan Singapura? Singapura di grup ya. Ataukah kita lawan Malaysia atau lawan mana? Kita nggak tahu. Apa Filipina? Kita lihat nanti di lawan. Karena kita juga harus memantau lawan-lawan itu skuadnya seperti apa. Apakah Thailand juga akan memanggil pemain-pemain kelas dunianya atau tidak. Begitu pula Vietnam akan dilihat. Kalau Vietnam sih saya rasa pemain mayoritas dari V-League lah, dari Liga Vietnam. Dan peluang melawan Vietnam, peluang melawan Singapura itu saya rasa Indonesia dengan skuad lokal pun punya potensi. Karena skuad lokalnya juga tidak terlalu buruk lah. Pemainnya juga bagus. Tinggal dilatih aja, karena kan ini pemusatan latihannya akan jangka panjang karena kompetisi pasti libur. Sehingga John Herdman punya waktu cukup untuk mempersiapkan skuad Indonesia ini ke Piala AFF. Dan saya saya yakin sih ya, mungkin bisa final, bisa juara lah. Tapi itu bukan tujuan utama ya. Ingat ya, tujuan utamanya Asia dan dunia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Zimbabwe sampai kota Kinabalu. Jangan lupa ya, nanti kita belajar bahasa Zimbabwe. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Semuanya secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita membahas FIFA Matchday negara-negara Asia Tenggara. Ada 11 negara ASEAN anggota AFF dan plus 1 Australia yang di juniornya saja. Jadi ada total 12 plus Australia ya, sekali lagi ya. Mayoritas itu menggelar FIFA Matchday, memiliki agenda di pertandingan internasional FIFA. Bahkan 2 negara, Brunei Darussalam dan Timor Leste itu playoff untuk Piala AFF, saudara-saudara. Playoff untuk Piala AFF dan Timor Leste menang di leg pertama. Jadi Indonesia ada kemungkinan bertanding melawan Timor Leste. Nah, sisanya itu menggelar pertandingan FIFA Matchday biasa kecuali 3 negara. Laos, Vietnam dan Malaysia itu tidak menggelar FIFA Matchday. Tidak tahu apa alasannya. Vietnam dia fokus bulan depan akan mengadakan pemusatan latihan ke Korea Selatan, persiapan untuk Piala AFF menghadapi Indonesia. Sementara Laos dia kesulitan mencari lawan. Malaysia ini nggak tahu alasannya kenapa. Apakah karena tidak punya pemain lagi setelah 7 pemain naturalisasinya dianggap ilegal? Kita nggak tahu. Tetapi yang jelas Malaysia sedang berada di titik nadir. Mereka sedang kebingungan untuk menempatkan positioning mereka itu di mana. Itu mereka bingung, semuanya serba chaos. Mereka tidak punya pengurus lagi. Mereka juga tidak punya pemain. Mereka ya pokoknya dalam kondisi chaos, dalam kondisi bingung. Mereka, tim nasional mereka diboikot oleh supporter mereka sendiri. Sehingga ya normal, wajar dan masuk akal kalau Malaysia tidak menggelar FIFA Matchday. Walaupun bulan depan sudah ada Piala AFF. Dan saya rasa juga Piala AFF mereka mungkin juga tidak akan terlalu serius juga ya. Karena ya sudah putus asa terlebih dahulu. Ya saya harap semoga cepat baik lah, cepat pulih, cepat sehat sepak bola Malaysia, tim nasional Malaysia, supaya Indonesia mendapatkan punya lawan yang tangguh. Kalau Indonesia melawan ringan, menang mudah kan nggak asik sebagai penggemar sepak bola.
Itu saja sih saudara, dan supaya juga tetangga-tetangga yang lain, Vietnam, Thailand juga mendapatkan lawan yang tangguh. Jangan mudah putus asa lah, kira-kira seperti itu. Sementara Indonesia, Thailand, Singapura, dan beberapa negara lain itu menggelar FIFA Matchday, termasuk juga Myanmar. Ya, saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.